Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, terangilah hati kami, beri damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita perjanjian baru di dalam Kristus. Perjanjian baru di dalam Kristus. Penting untuk dimengerti bahwa hanya ada satu perjanjian anugerah di dalam Alkitab, yaitu janji Allah kepada Abraham sekitar 4.000 tahun lalu untuk memberkati dia dan keturunannya, dan melalui keturunannya Allah memberkati seluruh dunia. Perjanjian inilah yang disahkan Yesus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. 1 Korintus 11 ayat 25. Hanya dalam hubungannya dengan Gunung Sinai, perjanjian ini disebut baru. Lihat Yeremia 31 ayat 32. Perjanjian yang baru ini adalah, pertama, hukum Allah bersifat internal atau bersifat pribadi. Disebutkan di sana, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ayat 33. Akibatnya, kita memahaminya, kita mencintainya dan menaatinya. Ada ajaran mengatakan orang Kristen tidak wajib menuruti hukum moral Allah. Justru Allah menuliskan hukumnya itu dalam hati kita untuk ditaati. Kedua, pengetahuan tentang Allah itu bersifat universal. Dalam ayat 34 dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sifat universal ini mencakup kaum bukan Yahudi dan imamat semua orang percaya. Di dalam umat perjanjian Yesus Kristus tidak ada hierarki kehormatan. Semua orang punya akses yang sama untuk datang kepada Allah melalui Kristus. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Kamu orang Yahudi, kamu orang Yunani, dan lain-lain. Semua orang percaya memiliki akses yang sama datang kepada Allah melalui Kristus. Ini adalah bagian dari perjanjian baru itu. Dan ketiga, pengampunan Allah bersifat kekal. Dalam ayat 34, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Memang ada pengampunan di dalam perjanjian lama. Matius 32 ayat 1-2. Namun kurban terus dipersembahkan tiada akhir. Ketika Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai satu-satunya kurban yang sempurna dan bersifat permanen. Dan atas dasar pekerjaannya yang sudah selesai itu, Allah tidak mengingat dosa kita lagi. Nah, ini adalah perjanjian baru itu yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, selayaknya kita bersyukur dan menghargai kasih karunia Allah yang kita sudah alami. Kita adalah anak perjanjian di dalam Yesus Kristus. Dan kita bertugas untuk menyebarluaskan atau untuk memproklamirkan, untuk menyatakan, untuk menyaksikan, untuk memberitakan perjanjian yang baru di dalam Kristus kepada sesama, kepada segala suku bangsa, agar mereka pun dapat mengalami anugerah khusus, anugerah spesial dari Tuhan. Jadi melalui renungan hari ini, kiranya Tuhan semakin meneguhkan iman kita,
bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah menerima perjanjian yang baru, yang sempurna, yang kekal, yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang ajaib. Engkau sudah menebus kami dan kami adalah milik-Mu. Biarlah kami tetap hidup di dalam ketaatan kepada pimpinan Tuhan, sehingga dengan demikian melalui kehidupan kami, berita tentang Kristus yang sudah menggenapi perjanjian itu, perjanjian yang baru itu, sampai kepada banyak orang. Pakai kami menjadi saluran berkat, pakai kami menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada untuk menyatakan kasih-Mu yang begitu besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.